Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tatma'inna biha qulubuna wa tansharaha biha sudurana wa tadfa'una ila mardatillahi azza wa jalla. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa adda al-amanah وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin wa Imamul Mujahidin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menatap duduknya kita di rumahnya ini dengan tatapan ridha-Nya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima setiap ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan sampai saat sekarang. Khatib tidak akan pernah lupa mewasiati diri khatib untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan menjadi sebuah kunci kualitas umat ini, baik secara personal maupun secara jamaah sosial. Dan juga perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ketakwaan merupakan kunci dari setiap kebaikan. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita menginginkan ilmu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan ketika kita menginginkan Allah mencurahkan rizki kepada kita, bukankah Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk meningkatkan ketakwaan kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
haitsu la yahtasib. Dan juga ketika kita menginginkan Allah memudahkan setiap permasalahan kita, Allah juga meminta kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan juga ketika kita menginginkan agar Allah menuntun jalan kita di tengah kondisi zamanul fitnah, begitu banyak syubhat, seolah-olah kebenaran menjadi sebuah kebatilan dan kebatilan menjadi sebuah kebenaran, maka ketika kita menginginkan agar Allah memperlihatkan kepada kita yang hak itu hak dan batil itu batil, maka Allah sesungguhnya meminta kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kita kali ini, khatib mengajak kita semua untuk mengambil istifadah dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yansurannallah may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah akan pasti menolong orang-orang yang menolong Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami berikan mereka kedudukan di muka bumi ini, mereka menunaikan salat, menunaikan zakat, mendirikan amar ma'ruf nahi munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Coba kita lihat di dalam ayat ini, Allah memulai wala yansuranna. Allah memulai kalimat ini dengan lamut taukid. Wala yansuranna, lamut taukid di dalam ilmu nahwu memiliki faedah untuk memberikan penguatan, untuk memberikan takkid dan memberikan faedah kepada kita agar kita betul-betul yakin bahwa apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak cukup dengan lamut taukid di awal, tetapi dalam kalimat ini Allah juga tambah dengan nun taukid tsaqilah. Lamut taukid di awal, lalu kemudian nun taukid tsaqilah di akhir kata ini. Wala yansuranna, dua alat taukid, dua kalimat kata yang memiliki faedah menguatkan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah ingin memberikan ketenangan kepada hati-hati orang-orang yang akan Allah berikan janji itu. Karena pasti sesuatu yang pasti akan terjadi, pasti akan Allah berikan pertolongan, pasti Allah akan berikan pertolongan. Dan tidak cukup dengan dua alat taukid ini, tetapi di akhir juga Allah menyebutkan sifatnya yang maha kuat lagi maha perkasa. Innallaha laqawiyyun aziz. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwa hal apapun bagi kalian mudah saya untuk menghadirkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mencantumkan alat taukid,
tidak mencantumkan lamut taukid, tidak mencantumkan nun taukid sakilah, juga tidak menyebutkan sifat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi kita cukup mengimani ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak akan pernah mendustainya. Sungguh Allah akan betul-betul melaksanakan janjinya. Janji Allah di dalam ayat ini bahwa pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada mereka yang menolong agama Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang menegakkan kalimatnya di muka bumi ini, maka di dalam ayat ini Allah sampaikan, pasti saya akan berikan pertolongan. Sungguh pertolongan yang bukan hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang dalam benak kita muncul, kenapa Allah tidak memberikan pertolongannya kepada umat ini, padahal umat ini adalah umat terbaik. Bisa jadi kita memang tidak menghadirkan apa yang menjadi penyebab agar Allah menghadirkan pertolongan itu. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan siapa sesungguhnya orang yang masuk kategori menolong agama Allah hingga akhirnya mereka berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita lihat di ayat selanjutnya, alladzina, yaitu orang-orang immakkannahum fil ardi aqamus shalah, orang-orang yang kami berikan tamkin, orang-orang yang kami berikan kesuksesan, orang-orang yang kami berikan kedudukan, kemantapan. Ketika Allah berikan kemantapan pada profesi yang ia jalani, selama itu profesi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemantapan dalam profesinya itu, yaitu tamkin. Lalu kemudian dengan kemantapan itu, aqamus shalah, dia mendirikan salat, menegakkan salat. Aqamus shalah. Coba kita lihat di sini. Allah menggunakan kalimat aqamus shalah dengan kalimat jamak, dengan kalimat plural. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya salah satu tonggak menegakkan salat itu ditunaikan dengan jamaah. Bukankah sesungguhnya setiap laki-laki muslim itu menunaikan salat fardunya itu di masjid, mulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semestinya ditunaikan di masjid secara berjamaah. Bagi kita, ketika berbicara terkait dengan salat jamaah, bukan berbicara tentang keutamaan saja, tetapi di sana ada nilai-nilai yang luar biasa. Karena sesungguhnya dalam salat jamaah itu ada sisi bagaimana membentuk jamaah, ada nilai membentuk karakter personal, ada nilai membentuk jamaah yang baik. Bagaimana kita lihat dalam salat jamaah, di sana ada wahdatul ummah, di sana ada persaudaraan, di sana ada kesetaraan, di mana ketika kita betul-betul merasa kehilangan ketika satu teman kita tidak kita dapati dalam satu salat jamaah. Bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka mendirikan salat dengan jamaah, mendirikan salat secara berjamaah, maka dengan mudah mereka menguasai peradaban ini. Maka mudah bagi mereka membentuk ukhuwah, maka mudah mereka untuk mendirikan izzah. Coba kita lihat di dalam ayat yang lain. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku sujud secara bersama-sama.
Bagaimana kita lihat ketika mereka mendirikan sholat secara jamaah, mereka muncul dalam diri mereka kasih sayang, dan juga sulit diintervensi oleh orang-orang zalim dan juga orang-orang kafir. Lalu kemudian yang kedua, karakter mereka yang menolong agama Allah dimanapun mereka berada. Mereka menunaikan hak-hak harta-harta mereka untuk ditunaikan di jalan Allah. Wa atawuz zakah. Para ulama tafsir kita mengatakan bahwa makna zakah di sini bukan hanya zakat itu sendiri, tetapi wakaf, sedekah, infak masuk pada kategori makna zakah. Ketika zakat, ketika mengeluarkan hak-hak harta dari apa yang Allah berikan kepadanya, ia jadikan sebagai lifestyle, maka sesungguhnya ini menjadi sebuah bukti keimanannya. Ketika sholat menjadi sebuah lambang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf merupakan lambang simbol bahwa kita betul-betul peduli pada lingkungan kita. Kita tunaikan di jalan Allah, kita tunaikan untuk mendirikan kalimat Allah, membangun masjid, membangun pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, memberikan fasilitas-fasilitas untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita lihat di ayat yang lain bahwa sesungguhnya ketika memberikan, menunaikan hak harta kita kepada orang lain menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah alat pengukur terkait dengan keimanan kita. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celaka yang sangat besar kepada orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Lalu kemudian yang ketiga, yang menjadi karakter orang yang mendirikan, menolong agama Allah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi sebuah kunci atas kita diberikan gelar umat yang paling baik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah munculkan kepada manusia ketika kalian mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kita melihat kemungkaran, maka seyogianya kita cegah dengan tangan kita. Ketika kita tidak mampu mencegah dengan tangan kita, kita cegah dengan lisan kita. Ketika kita tidak mampu mencegah dengan lisan kita, kita cegah dengan hati kita. Maka itu adalah selemah-lemah iman. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi hati kita ketika melihat kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita, di keluarga kita, di tempat tinggal kita, di tempat kerja kita? Apakah hati kita di sana ada ketidakridhoan, atau malah hati kita ridho dengannya? Padahal ketidakridhoan hati kita kepada hal-hal yang mungkar sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Maka ketika kita menunaikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan sesungguhnya, maka ini adalah 3 karakter orang yang menolong agama Allah. Ketika 3 karakter ini menjadi lifestyle kita, maka pasti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita, baik secara personal maupun secara jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وخطى به قلامه وأحصاه كتابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا به، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.